Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam program Syair Malam. Sebut saja tokoh yang sedang bercerita ini dengan panggilan Adi. Dia berasal dari Sukabumi. Saya adalah seorang karyawan biasa di sebuah garmen di salah satu kota Sukabumi. Sebenarnya pengalaman yang akan saya ceritakan ini sangatlah membekas dalam ingatan saya dan menjadi pengalaman horor buat saya yang pertama dan mudah-mudahan yang terakhir. Singkat cerita ini berawal di pertengahan tahun 2015. Saya beserta 4 orang teman saya. Sebut saja teman saya ada Doni, Wawan, Rudi, dan Yogi. Kami adalah kawan sekampung yang sudah sejak lama kami sudah tidak lama bertemu. Sudah sejak lama kami merencanakan untuk kumpul bersama lagi setelah sekian lama terpisah, karena sejak lulus SMA dan mempunyai pekerjaan masing-masing kami sudah lama tak bertemu. Padahal notabene-nya kami ini kawan akrab sejak kecil sampai lulus SMA. Hari itu saya bersemangat sekali karena sudah lama tidak berjumpa dengan 4 kawan saya itu. Saya berangkat dari rumah menggunakan dengan sepeda motor yang saya dapatkan dari hasil saya bekerja menjadi buruh garmen. Ya, walaupun tidak keren, tapi saya bersyukur bisa memiliki sepeda motor hasil jerih payah sendiri. Saya berkendara menuju tempat kami janjian. Setelah berkendara 15 menit sampailah saya di lokasi yang kami sepakati, yaitu di rumah Yogi, salah satu kawan kami. Sampainya saya di sana, saya sudah melihat di teras rumah Yogi terlihat ada Rudi, Wawan, dan juga Yogi yang sedang duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Melihat kedatangan saya, raut wajah mereka terlihat nampak senang dan sangat-sangat gembira. Aku pun turun dari sepeda motorku dan memarkirkannya. Aku bergegas menghampiri kawan-kawanku dan mencoba menyapa mereka. "Apa kabar kalian, kawan? Sudah lama tidak berjumpa," ujarku pada mereka. Dengan ceplosnya, Yogi menjawab pertanyaanku. "Wih, Adi, kabar kita baik-baik aja. Gimana kabar lo? Kayaknya makin lebar aja badan lo," ucap dia dengan nada sedikit bercanda. Kubalas dengan sedikit senyuman pada si Yogi. Tak lama datanglah si Wawan bergabung dengan kami. Maka lengkaplah formasi hari itu. Aku bergumam sendiri dalam hatiku. Saking senangnya karena sudah lama tidak berjumpa dengan 4 kawanku itu, waktu terasa cepat berlalu. Karena sudah mulai larut malam. Di tengah membahas obrolan-obrolan waktu kita dulu,
Yogi melontarkan salah satu memori kita yang dulu kita pernah jalani, yaitu kita sering camping naik turun gunung. Wawan dengan polosnya dia menjawab, Yog, gimana kalau kita camping lagi yuk kayak dulu? Hitung-hitung kita reuni, dah lama kan gak ketemu, dan jarang juga kita bisa ngumpul bareng lagi. Dan aku pun mengiyakan. Doni pun menimpali apa yang dikatakan Wawan itu. Iya, ide bagus juga itu. Hitung-hitung refreshing, kan kita lagi libur panjang juga ya. Dari percakapan itu kami pun sepakat esok hari akan berangkat untuk melakukan camping. Lokasi yang kami pilih adalah Gunung Salak. Kenapa kami memilih Gunung Salak? Karena lokasinya cukup dekat dengan kampung kami tinggal. Kira-kira mungkin memakan 3 jam waktu perjalanan dengan jalan kaki. Tapi kenapa perasaanku seperti tidak enak dengan rencana camping kali ini? Seolah-olah camping kali ini akan berbeda dengan camping kami yang sudah-sudah. Tapi demi 4 kawanku, ku buang jauh-jauh perasaan itu. Singkat cerita, keesokannya aku sedang berada di kamarku, sedang mencoba berkemas-kemas, menyiapkan segala kebutuhan untuk nanti camping. Aku mencoba mencari-cari tas ranselku, tapi tidak ketemu-ketemu. Ku coba bertanya pada ibuku. Katanya ada di bawah ranjang tidurku. Dan ternyata benar, ada di bawah ranjang tidurku. Tapi sayang, kondisi ranselku cukup berdebu dan agak kotor. Tapi tidak apa-apa sih, masih bisa digunakan. Aku coba bersihkan saja. Dan aku mulai berkemas. Ketika sedang berkemas, aku terkaget mendengar suara handphoneku berbunyi. Aku coba melihat, oh ternyata ada satu SMS yang masuk. Aku baca pesan SMS itu, ternyata dari Wawan. Isi SMS-nya sih, kok lama sekali, sedangkan 4 kawanku sudah siap di titik kumpul. Alangkah kagetnya aku. Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, di mana jam 10 itu kita sudah sepakat untuk sudah kumpul di titik kumpul. Dengan terburu-buru, aku memasukkan segala kebutuhan dan peralatan-peralatan ke dalam ranselku dan lari bergegas menuju titik kumpul di mana kami janjian. Dengan napas yang tersengal-sengalkan aku berlari. Akhirnya aku sampai di titik kumpul dan sudah ditunggu oleh 4 kawanku. Dengan muka agak kesal, Doni pun bertanya, "Dasar kamu jam karet." Aku pun menjawab, "Iya sorry Don, aku telat." Tapi bukan telat yang itu ya. Maaf,
ujarku meminta maaf kepada 4 kawanku. Tanpa membuang waktu, kami memulai perjalanan kami menuju Gunung Salak. Di tengah perjalanan, kami saling lempar canda dan saling mengobrol sambil melihat pemandangan yang indah dan asri alam desa. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di kaki Gunung Salak, di mana terlihat pemandangan Gunung Salak. Rasa lelah pun berganti dengan rasa bahagia, karena kami sudah tahu sebentar lagi kami sampai di lokasi yang kami tuju. Di tengah perjalanan, Yogi membicarakan salah satu hal dengan kami. "Hei Dax, masih ingat tidak dengan tragedi pesawat jatuh atau tragedi Sukhoi yang menabrak tebing di Gunung Salak?" Kami pun menjawab, "Iya, kami masih ingat dengan tragedi kelam itu." "Memang kenapa?" jawabku pada Yogi. "Enggak sih," kata Yogi. Dia berkata, "Konon atau menurut penuturan warga atau beberapa pendaki, banyak cerita berkembang di warga sekitar ataupun di para pendaki. Sering terjadi hal-hal ganjil ataupun penampakan-penampakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata," kata Yogi berujar pada kami. Mendengar perkataan Doni, nyaliku pun mulai ciut sih sebenarnya. Tapi Rudi menjawab pertanyaan Yogi dengan tegas. "Gak usah takut, kita kan berlima, ngapain juga harus takut dengannya seperti itu." Wawan pun menimpalinya, "Iya benar juga Rud, masa berlima kita masih harus takut juga dengan hal yang seperti itu?" jawab Wawan menimpali ucapan Rudi. Kami pun meneruskan perjalanan kami dan mulai memasuki area hutan pinus, di mana areanya mulai terjal. Kiri kanan kami jurang, dan jalan yang kami lalui pun agak licin karena semalam terguyur hujan. Pohon-pohon besar yang berjejer itu seolah-olah membuat kesan seram bagiku. Ya mungkin di antara berlima, aku yang paling pengecut atau paling penakut. Tapi aku pura-pura berani saja sih, biar enggak diledek. Setelah melewati area hutan pinus, akhirnya kami sampai di lokasi biasa kami dulu sering camping. Lokasi yang kami pilih tidak jauh dari air terjun atau dari mata air, karena untuk memudahkan kami nanti untuk ambil suplai air untuk minum dan memasak, dan juga nanti untuk mandi kami. Sampainya di lokasi tidak lama, kami langsung bersiap-siap untuk membuat tenda. Tenda yang kami bangun cukup untuk kami berlima tidur di dalamnya. Setelah tenda selesai terpasang, kami pun membagi tugas. Aku dan Wawan ditugaskan mencari kayu bakar, sedangkan Yogi dan Rudi mencari suplai air. Maka aku berangkatlah dengan Wawan, dikarenakan
Semalam diguyur hujan, walhasil kayu-kayu bakar pun basah. Tidak mungkin untuk kami jadikan kayu bakar. Kami mencari agak ke dalam hutan lagi. Mudah-mudahan kami menemukan kayu yang lebih kering. Harapan kami. Semakin ke dalam hutan, kenapa bulu kuduku mulai merinding dan perasaan dalam hatiku pun mulai tidak enak. Ada apa sebenarnya ini? Apakah hanya perasaanku saja atau halusinasiku? Di tengah mencari kayu bakar, terdengar sayup-sayup dari balik pepohonan, seperti orang yang meminta tolong dengan suara rintihan yang sedih. Aku coba bertanya sama si Wawan. "Wan, kamu mendengar gak suara orang merintih itu yang meminta tolong?" Jawabku pada Wawan. Tapi Wawan tidak mendengar apapun dan tidak mengetahui sumber suara itu dari mana. Makin takut aku mendengar suara itu. Setelah kami mendapatkan kayu bakar, kami bergegas kembali ke kemah kami. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Setelah kami mengisi perut kami dengan mie instan yang kami bawa, kami pun berbincang-bincang di depan api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Dikarenakan cuaca berkabut dan semakin dingin, tak terasa mataku pun terasa semakin berat, seperti yang mengantuk. Karena sudah tak tahan lagi dengan rasa kantuk ini, aku pun pamit pada teman-temanku untuk izin tidur lebih dahulu karena sudah ngantuk. Tersadar, aku terbangun dari tidurku dan kulihat jam menunjukkan pukul jam 12.30. Karena aku ingin buang air kecil, tapi aku takut sih sebenarnya untuk keluar. Aku coba untuk membangunkan Yogi. Yok. Tapi Yogi tidak bangun-bangun juga. Malahan dia menyuruhku untuk kencing sendiri saja. Dengan perasaan takut, aku memberanikan diri untuk buang air kecil sendirian karena takut mengganggu lelapnya tidur kawan-kawanku. Aku memutuskan keluar dari kemah dengan membawa senter di tanganku. Aku mencari lokasi di mana untuk buang air kecil. Ternyata ada satu pohon. Aku memilih untuk buang air kecil di sana sajalah. Baru 3 langkah kakiku membijakkan kaki di tanah. Tiba-tiba seperti ada yang sedang mengintaiku dari kejauhan. Perasaanku mulai tidak enak di situ. Lalu
Tiba-tiba kabut semakin pekat. Seolah-olah kabut ini kabut yang misterius. Entah datang dari mana. Tiba-tiba ada suara rintihan yang aku dengar jelas, terasa riuh dan banyak, seperti orang banyak yang meminta tolong. Ada yang menangis. Walhasil aku pun semakin takut. Ini nyata atau halusinasiku saja? Dan suara-suara tangisan dan rintihan itu pun semakin kencang dan semakin membuat bulu kuduku merinding. Sampai-sampai aku tidak berani untuk melihat ke arah suara itu berasal. Dengan rasa penasaran, aku coba untuk menolehkan kepalaku ke belakang. Alangkah terkejutnya dan kagetnya aku dengan pemandangan yang aku lihat. Ada penampakan seperti manusia, tapi wujud mereka tidak sempurna. Ada yang tanpa kepala, tak ada lengan, ataupun hanya potongan-potongan tubuh saja. Mereka terus memanggil-manggil aku dan meminta tolong, merintih dan menangis. Karena saking ketakutnya dan aku pun terpeleset dan jatuh sampai tak sadarkan diri. Dan aku pun diketemukan oleh teman-temanku atau kawan-kawanku pagi-pagi sudah tergeletak di dekat sebuah pohon. Aku pun menceritakan pengalamanku semalam kepada mereka. Akhirnya kami memutuskan pagi itu untuk langsung kembali ke kampung kami. Dan sekian cerita ataupun penuturan pengalaman mistis saya kali ini. Saksikan terus cerita misteri di Syiar Malam hanya di Portal 99 Channel. Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Bila ada yang punya pengalaman mistis atau pengalaman horor, bisa kalian kirim ke email Portal 99 Channel yang ada di link deskripsi kami. Sekian, saksikan atau dengarkan lagi cerita-cerita mistis dari kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.